seperti biasa, Interfaith Rainforest Initiative (IRI). Ini adalah satu organisasi atau aliansi internasional lintas agama yang membawa pengaruh moral dan kepemimpinan berbasis agama sebagai upaya untuk mengakhiri pengunduran hutan, seperti yang tadi ditampilkan di video, ya, ada pesan-pesan bagaimana hutan tropis di Indonesia itu bisa tetap terjaga lestari karena semakin hari semakin tergerus, ya, dari proyek-proyek pembangunan perkebunan skala besar dan lain-lain. Video tadi itu memperlihatkan situasi hutan hujan tropis yang terutama di Indonesia yang ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, IRI atau Interfaith Rainforest Initiative berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat, dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi melindungi hutan tropis dan melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya. Ya, juga IRA ini ada tiga tujuan utama. Jadi ada satu itu mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis pengundulan hutan dan membekali para pemimpin agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif perlindungan hutan tropis. Yang kedua, menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif. Dan yang ketiga, mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi, dan memperluas komitmen mereka melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya ataupun yang selama ini berperan dalam perawatan dan penyelamatan hutan tropis, terutama di Indonesia. Ya. Nah, untuk mengakses berbagai informasi, IRI bisa mengunjungi websitenya IRI garis datar Indonesia.org. Ada Instagram juga, itu @IRI huruf kecil underscore garis bawah Indonesia. Kemudian ini juga jadi series webinar ini bisa disaksikan lewat platform media sosial di YouTube, nanti bisa dibuka, kemudian tadi di Instagram sekarang ini bisa kalau kondisinya live di Instagram juga bisa disaksikan. Nah, kita mengangkat topik menggugah kesadaran advokasi lingkungan dan penjagaan hutan tropis dalam bingkai keagamaan. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita yang juga nanti menjadi narasumber, yaitu Pendeta Reseli Sinampe MTH. Nah, Pak Pendeta ini adalah tokoh agama, jadi ketua bidang lingkungan hidup Yayasan Marampa Talulolona Gereja Toraja. Dari Toraja ini dari Toraja ininya kan, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian peraih Kalpataru kategori pembina tahun 2022 Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi asalnya sudah pasti dari Toraja Utara ya, Pak Pendeta ya. Nah, lebih lengkap untuk memperkenalkan atau lebih mengenal Pak Pendeta, nanti bisa langsung juga nanti Pak Pendeta dalam menyampaikan materi mungkin sekilas
apa kalau bahasanya itu telah melanglang buana atau apa saja yang dikerja yang Oke. diperjuangkan selama ini terhadap agenda-agenda lingkungan, terutama dalam penyelamatan ataupun dalam perhatian atas hutan tropis, mungkin di Toraja atau skop Indonesia atau mungkin secara internasional terlibat dalam hal penyelamatan hutan tropis. Nah, saya berikan waktu ke Pak Pendeta. Jadi kita ini ada durasi 1 jam 15 menit paling tidak begitu. Nanti Pak Pendeta menyampaikan materinya, gitu ya. Kita nanti ada sesi untuk bisa sharing atau juga kalau ada yang mau bertanya dari para peserta itu nanti bisa raise hand, bisa juga nanti memberikan kode supaya kami bisa melihat gitu ya siapa nanti yang mau bertanya misalnya gitu, dan juga teman-teman eh, apa nanti ketika Pak Pendeta menyampaikan materinya mohon selalu menutup mic-nya dulu supaya nanti tidak terganggu konsentrasi. Ketika nanti kami persilahkan baru bisa open mic gitu. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar, dan waktu saya persilahkan untuk Pak Pendeta menyampaikan materinya. Mungkin dibantu sama host untuk men-share supaya bisa terlihat juga ke peserta materi yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Saya persilakan Pak Pendeta. Uh, Oke, terima kasih. Selamat sore bagi semuanya. Salam lestari untuk kita sekalian. Kiranya semua sehat di tempat masing-masing dalam kaitan dengan webinar di sore hari ini. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa dihubungi oleh pihak terkait ini untuk membawakan satu materi terkait dengan tanggung jawab atau peran. Jadi tokoh agama untuk menyampaikan gagasan atau ide terkait dengan advokasi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Jadi sejak tahun 2012 sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Master of Theology, saya menuliskan tesis misi ekologi kontekstual di Toraja Utara. Jadi pada beberapa bagian atau tempat tertentu saya sungguh melakukan penelitian hampir 3 bulan untuk hal itu dalam penyusunan tesis, mengumpulkan data-data dan seterusnya. Apa permasalahan di daerah Toraja terkait lingkungan hidup ini. Dan kemudian di tahun 2016, ketika saya sementara melayani di daerah Tarakan, sinode saya, namanya Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, memanggil saya untuk fokus di daerah Toraja atau dalam lingkup gereja Toraja mengurus bidang lingkungan hidup. Jadi tidak hanya terkait dengan lingkungan hidupnya, tetapi terkait juga dengan tanaman-tanaman hortikultura untuk dikembangkan sebagai salah satu cara peningkatan ekonomi warga jemaat. Tetapi kita atau saya selalu mengajarkan kepada banyak orang, warga gereja, untuk mengembangkan cara bercocok tanam yang pro ekologi. Jadi ramah terhadap lingkungan hidup. Dan kemudian sampai saat ini, sejak 1 April tahun 2024, saya sudah diangkat menjadi Ketua Yayasan Marampa Talulolona. Jadi itu dalam bahasa Toraja ya. Jadi Marampa itu sejahtera. Talulolona itu 3 pucuk kehidupan. Talu 3, lolona pucuk ya. Jadi dia berbicara tentang 3 pucuk kehidupan. Ada manusianya, ada makhluknya, makhluk lain, hewan atau binatang, ada tumbuh-tumbuhan atau tanaman.
Jadi dalam kaitan itu, terkait kegiatan-kegiatan lingkungan hidup, apa penyemaian bibit dan seterusnya, membagi, menanam, entah secara bersama-sama dengan gereja, masyarakat, semuanya itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan juga berdasarkan landasan kitab suci yang saya pakai atau yang saya anut ya. Saya seorang pendeta tentunya memakai referensi Alkitab ya. Halo, Ya, lanjut Pak Pendeta, masih cukup jelas suaranya. oke, terima kasih ya. Ya, Eh, jadi dalam kaitan dengan itu tentunya ada saya punya materi ya, ada materi saya. Oh, ini ya. Oke, jadi materi ini dia berbicara tentang apa apa maksud tujuan dari penciptaan alam semesta ini. Dan kemudian ketika manusia diciptakan itu, apa yang menjadi tanggung jawab. Jadi ini ada materi bisa diikuti, mudah-mudahan terlihat jelas bagi semuanya. Tetapi saya mau bercerita bahwa alam semesta itu adalah dunia di mana kita hidup, dunia di mana kita berinteraksi dengan semua makhluk. Dan di dalam alam semesta ini, kalau kembali ke dalam kitab suci ada dua hal. Kalau Alkitab berbicara di Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan mengurus taman itu. Jadi ada hal yang pertama mengusahakan, kita harus mengusahakan sesuatu. Kalau ada hal yang bermasalah di Taman Eden ini, ya kita harus usahakan. Kemudian pada tindakan yang lain, kita pun harus memelihara. Jadi kata mengusahakan dan memelihara itu harus berjalan berimbang. Tidak boleh hanya satu. Tetapi kalau dalam kitab suci Alkitab, Kejadian pasal 3, rupanya manusia gagal ya. Gagal dalam mengusahakan, gagal dalam memelihara taman itu. Kalau saya sebagai seorang yang menekuni lingkungan hidup, jadi kejatuhan manusia itu dalam dosa itu karena gagal. Gagal untuk mengusahakan sesuatu yang baik di Taman Eden Tuhan. Gagal untuk memelihara taman itu dengan baik. Pada akhirnya dikatakan sebagai eh, apa eh, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Dan kemudian dia entah manusianya itu diusir dari Taman Eden, entah hewan-hewan yang lain ikut merasakannya ya. Nah, ini sudah pada bagian kedua. Dan kemudian karena Tuhan sudah murka, maka manusia itu berjalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya kita jumpa dengan karya penyelamatan yang begitu panjang, tiba pada Yesus, dan seterusnya ketika Yesus itu menyatakan karyanya dan memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan perintah termasuk yang ada di dalam uh, keja Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, ini yang menjadi uh, perenungan secara mendalam bahwa rupanya Injil itu atau kabar baik itu tidak hanya menyentuh manusianya tetapi semua makhluk. Sehingga kita tidak bisa, ya ini kalau manusia seperti Pendeta Raseli itu tidak bisa memandang enteng hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau tanaman-tanaman. Tetapi dia harus dihargai juga.
dia harus dihargai. Dan kalau pada bagian kedua ini ada Allah sebagai pencipta, kemudian ada rute manusia ke bawah, ada makhluk tumbuh-tumbuhan, ada bio yang norm bioorganisme organisme ya, dan semuanya itu dia harus eh, ditempatkan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, mulia dalam pemandangan penciptanya sendiri. Jadi saya harus menghargai eh, hewan atau binatang-binatang yang lain, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Sehingga apa? Yang saya lakukan selama ini di daerah Toraja, secara khusus 2 kabupaten dan juga dalam tanggung jawab Gereja Toraja. Gereja Toraja ini ada di 17 provinsi di Indonesia. Plus ada 2 jemaat di daerah Malaysia. Jadi itu tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Uh, yang saya lakukan ialah memulai sesuatu itu tentunya dengan gagasan yang baik, ide yang baik, berdasarkan dengan keyakinan yang saya yakini. Dan kemudian ketika idenya itu bagus, maka kita harus melakukannya. Siapa yang menjadi pionir? Yang pertama tentunya ya kita sendiri yang sudah memiliki gagasan ya. Hampir 8 tahun ini ya saya menjalani kegiatan di daerah Toraja secara khusus, memulai untuk membangun gagasan itu ya saya demonstrasikan ke warga-warga jemaat yang saya jumpai atau saya layani di setiap minggu atau pada kesempatan yang diaturkan, dan terkadang perjalanan jauh. Tetapi ketika saya berkhutbah di tempat-tempat ibadah atau di tempat di mana saya diaturkan untuk berkhutbah atau memberikan pembinaan, ya selamanya itu atau selalu saya membawa bibit, apa bibit pohon, apa bibit tanaman hortikultura. Jadi saya tidak pernah lalai untuk membawa bibit ya. Bibit apa saja yang saya pandang bagus dan tersedia di kebun di mana saya melakukan tanggung jawab keseharian saya di dalam lingkup Gereja Toraja. Jadi daerah Toraja ini kalau misalkan saya ada di tempat saya sekarang itu, namanya daerah Batan, Rantepau dan sekitarnya itu kurang lebih 800 meter ketinggiannya dari permukaan laut. Dan eh, masih ada ketinggian yang lebih di atas. Ada yang sampai 1.500, bahkan ada lagi yang namanya Gunung Sesian itu jauh lebih tinggi, yaitu sudah di atas 2.000-an meter di atas permukaan laut. Saya bercerita seperti itu sebab daerah Toraja ini kalau dalam konsep ekologi atau lingkungan hidup, sesungguhnya dia harus dirimbungkan daerah Toraja ini ya, sebab dia menjadi daerah tangkapan air atau sumber air yang amat luar biasa. Jadi itu pengertiannya kita secara bersama-sama dalam dunia ekologi bahwa daerah Toraja itu tower of water. Jadi menjadi menara air sebab di kategori lereng dari daerah Toraja ini banyak sekali. Eh, ada beberapa kabupaten, mungkin lebih 10 kabupaten kategori lereng. Jadi sumber air yang dibutuhkan oleh setiap kabupaten kategori lereng itu, ya dari Toraja ya, dari Toraja. Nah, karenanya membangun gagasan mencintai lingkungan hidup itu tidak hanya dalam pemikiran secara personal atau kelompok, tetapi dia harus mewujud di lapangan.
Jadi kita tidak hanya tinggal menghitung dan punya pemikiran bahwa oh kita harus memulainya dengan menanam bibit pohon dan seterusnya, uh, tetapi berbarengan dengan itu ada gagasan yang merata bahwa apa manfaat, apa sasaran yang kita ingin capai ketika kita menyalurkan bibit, menuntut masyarakat atau warga gereja memberi pemahaman sebelum bibit dibagikan atau ditanam supaya bisa mengerti jangan asal ambil bibit tanpa menanam dengan bagus, tanpa merawatnya dengan bagus. Dan sudah puluhan ribu bibit yang saya semaikan sendiri, terkadang saya cari biji bibit yang saya pandang bagus, misalkan kayu uru dalam penyebutan Toraja atau cempaka atau latinnya itu Elmeria opalis, atau kayu biti, bibit biti, Vitex ya, Vitex kopassus itu dan banyak lagi yang saya pandang bagus itu saya sekarang mengenai mengurus mulai dari biji. Kemudian ketika tumbuh, saya carikan polybag, saya isi tanah dalam polybag, kemudian saya masukkan eh, bibit yang sudah tumbuh mungkin 2 atau 3 senti, kemudian merawatnya. Nah, dan setelah tinggi kisaran 50 senti, yaitu saya harus bagikan kepada masyarakat, bagikan kepada warga gereja, tetapi harus lebih awal melakukan pembinaan atau membangun pemahaman kepada mereka pentingnya menanam bibit pohon. Dan bibit pohon selama ini atau sampai saat ini saya tidak pernah menjual bibit pohonnya. Yang saya butuh pada masyarakat ialah hati nuraninya ketika datang mengambil bibit, sungguh dicintai, ditanam di tempat yang tepat, dirawat, dan bisa tumbuh dengan bagus. Jadi untuk memulihkan hutan-hutan yang sudah jarang pohonnya atau gunung-gunung yang gundul ya, gunung-gunung yang gundul, itu bisa harus dilakukan dengan penanaman atau rebusasi atau penghijauan ya kembali. Dan dalam kitab suci kita selalu diingatkan, kalau kami orang Kristen itu selalu diingatkan, misalkan uh, apa yang sudah diciptakan oleh Allah ini harus dihargai dan dihormati ya. Harus dihargai dan dihormati, harus dipelihara dengan bagus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Sebab apa? Alkitab sendiri bercerita, misalkan Mazmur 19 ayat 2, bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Tuhan. Jadi jangan rusakkan kemuliaan Allah, jangan rusakkan pekerjaan tangan Tuhan dengan hanya mau memakai sesuatu dari alam, tetapi tidak mau merawat alam dengan baik. Jadi harus dimaksimalkan untuk perawatan atau memelihara alam. Dan kalau dia Allah pencipta dalam gambar yang ketiga yang tampil ini, itu mau memperlihatkan kepada kita sekalian eh, pandangan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta ini memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara eh, tinggal di dalam alam semesta ini atau taman Eden Tuhan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Mungkin bagian seterusnya dari materi ini, ah ya ini yang saya mau sampaikan di sini bahwa tetap kita mempunyai rasa hormat terhadap hewan atau binatang ciptaan Tuhan. Eh,
kita boleh saja memeliharanya, misalkan hewan-hewan peliharaan itu apa ayam, apa anjing dan lainnya, apa kerbau, tetapi harus memperlakukan dengan bagus. Jangan kita semena-mena terhadap eh, ciptaan Tuhan itu. Bolehlah kita fungsikan dengan bagus, tetapi jangan kita eh, membuatnya bisa tersiksa. Kalau orang Toraja itu, misalkan kerbau terkadang diadu patah tanduknya, berdarah kepalanya, kemudian orang bersorak-sorai di situ. Saya kira itu sudah jauh menyimpang dari cara memperlakukan salah satu hewan atau binatang ciptaan Tuhan. Jadi sudah menyengsarakannya kemudian mau dinikmati atau hanya dalam eh, kepentingan manusia, kesukaan manusia mau bersorak-sorai, kemudian memperlakukan hewan atau binatang dengan cara seperti itu. Mungkin diteruskan. Nah, ini kita sudah bicara tentang ini tadi, dosa manusia, rusaklah ciptaan itu, kemudian bergerak menuju kehancurannya. Beberapa minggu di akhir-akhir ini di daerah Tanah Toraja, longsor sungguh um, menelan jiwa dan menyengsarakan masyarakat atau warga gereja. Dan kita sangat prihatin, kami juga sangat bersedih untuk itu, dalam tanggung jawab, kebersamaan dalam sebagai gereja, sebagai masyarakat, gereja Toraja bergerak cepat memberikan bantuan. Ya, ada namanya krisis center gereja Toraja. Jadi ada kepedulian di sana. Nah, bergerak menuju kehancuran. Satu perenungan bagi kita bahwa pohon itu kalau dia sudah tumbuh menjadi besar, batang, tangkai, dan seterusnya itu menyimpan air. Ketika datang musim kemarau, tetesan air keluar dari pohon itu. Satu, dua pohon, dan kalau dia banyak, tentunya di sekitar daerahnya, daerah tumbuh pohon-pohon besar itu tidak akan kekurangan dengan air. Nah, akar itu menjadi perekat tanah. Dan setiap harinya tentunya kita butuh oksigen segar. Sumbernya dari mana? Tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan kalau sudah tidak ada pohon-pohon besar atau jarang pohon-pohon besar, ya sulitlah kita menghirup oksigen segar di setiap harinya. Jadi itu manfaat ketika kita menanam bibit pohon dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Tetapi apa? Masih banyak kegunaan lain dari setiap pohon itu, apa buat papan, balok-balok, dan seterusnya, buat meja, buat bangunan rumah. Uh, itu kita butuh kayu-kayuan yang kita inginkan. Tetapi ketika kita hanya butuh dan membutuhkan misalkan papan, orang tebang pohon di hutan, dan hanya melakukan tebang, menebang secara terus-menerus tanpa pernah melakukan penanaman bibit pohon dengan penuh kesadaran dia. Nah, itu yang dikatakan dalam kitab Mika pasal 7 ayat 13, tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka ya. Jadi kegiatannya hanya tebang-tebang pohon untuk kebutuhannya. Dan kalau orang Kristen itu, ya sampai pada matinya, kalau dia mati atau meninggal di umur 70 tahun atau 80 tahun, ya dibuatkan lagi peti dari kayu dan masuklah di dalam peti kayu itu. Tetapi kalau dia hidup 70 tahun, 80 tahun, banyak sekali sekian kubik
kayu-kayuan yang dibutuhkan, dan sampai pada meninggal atau mati, ya dia tidak pernah tanam satu bibit pohon dia. Saya kira itu dalam keyakinan saya sebagai orang Kristen, pendeta, saya selalu mengingatkan warga jemaat betapa bersalahnya kita, betapa berdosanya kita ya. Banyak sekali kebutuhan kita dari alam dan kita tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan eh, merawat alam. Nah, oke, ini dunia eskatologis ya. Ini gambaran masa depan di mana kita bisa melihat ini dunia salom atau dia berkualitas untuk melihat bagaimana interaksi antara semua makhluk itu saling membutuhkan, ya tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, kita kita wajib mencintainya dan mengurusnya dengan bagus. As, hewan binatang kita harus mengurusnya dengan bagus. Sebab hewan binatang itu dan tanaman tumbuh-tumbuhan itu dia juga memuji penciptanya ya. Ada namanya intrinsic value atau nilai hakiki melekat pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan untuk memuliakan penciptanya. Jadi gambaran dunia salom itu atau sejahtera itu kita damai dengan diri sendiri, damai damai dengan uh, sesama umat manusia, kita damai dengan makhluk lain, kita damai dengan sang pencipta ya. Jadi itu gambaran dari shalom. Dan kalau dia sudah ada kedamaian, maka uh, gambar gambar Allah yang ada di dalam diri kita itu atau imago Dei itu ya itu dipulihkan kembali bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Kristus. Kita mewakili Kristus dan kita mewakili dalam artian meneruskan tanggung jawab memelihara ciptaan-ciptaan yang lain. Di keutuhan dari panggilan iman berdasarkan yang kita yakini kalau kami orang Kristen itu bahwa harus patuh pada perintah Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Jadi tidak hanya manusianya, tetapi bagaimana mengurus tumbuh-tumbuhan, tanaman, hewan atau binatang, dan seterusnya. Semuanya ini akan memuliakan penciptanya atau memuji penciptanya. Nah, kalau dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi manusia bernapas memuji Tuhan. Hewan binatang bernapas memuji Tuhan ya. Tanaman tumbuh-tumbuhan bernapas memuji Tuhan dengan cara yang Tuhan lekatkan padanya. Mungkin bagian terakhir, barangkali dari si ada berapa ya. Jadi eh, membangun sesungguhnya atau melakukan pembelaan advokasi terhadap eh, lingkungan hidupnya itu mesti dalam action tindakan nyata kita. Apa yang mesti kita buat supaya nampak bahwa kita memelihara alam di saat ini secara maksimal itu akan dinikmati generasi-generasi yang akan datang. Dan gereja yang Calvinis itu seharusnya memberi katakan keadilan bagi semua, tidak hanya manusianya, tetapi juga bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, itu kalau rumusan yang kami sering gaungkan ya ada namanya keadilan ekologi. Wajarlah kita fungsikan sesuatu dari alam, tetapi kita juga harus merawat alam itu. Jangan keadilan ekologi itu dipersepsikan dalam bingkai ya kita nikmati apa saja dari alam secara bersama-sama, kita rusak alam secara bersama-sama, dan kita tuai
yang buruk dari alam ketika ada musibah atau bencana. Jadi saya kira tidak seperti itu. Keadilan ekologi itu mau berbicara tentang peran aktif manusia untuk tetap memelihara alam atau dunianya atau hutannya. Jadi harus tetap memelihara lingkungan hidupnya. Mungkin host sampai di sini barangkali sementara. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Cukup dalam ya dan sangat apa substansi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi itu terkait bagaimana relasi antara manusia, Tuhan, kemudian alam gitu ya. Ya, Dan bagaimana itu diimplementasikan. Jadi tidak hanya kita mendengar kalau misalnya sebagai jamaat gitu ya, tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa mempraktekkan gitu ya ya. selaras untuk kehidupan tidak hanya di dunia ini tentunya nanti kan setelah meninggal juga. Nah, tadi saya ada yang menarik Pak Pendeta sebelum nanti kalau ada teman-teman dari peserta ini yang mau bertanya atau mau memperdalam nanti silakan di raise hand gitu ya. Tapi sambil menunggu saya coba memperdalam terkait dengan ini kan ada tadi disampaikan Pak Pendeta di materi itu misi Kristen adalah misi eskatologis yang holistik dan universal. Nah, ini terkait juga dengan Pak Pendeta menerima Kalpataru untuk kategori pembina 2022 nih, Pak Pendeta ya, sebagai pembina tadi juga Ya. pohon-pohon bibit-bibitnya dibagikan gitu ya, kemudian apakah kepada jamaat sendiri atau di luar jamaat gitu. Nah, karena di Toraja itu sebagai power of water atau tangkapan air, jadi memang menjadi sumber air ya. Tapi dalam Ya. kondisi sekarang tadi juga sampaikan ada bencana. Terakhir saya ke Toraja itu waktu mau balik dijegat sama bencana di Enrekang. Jadi Oh saya iya, harus ya. balik lagi kemudian lewat Ah, Palopo gitu kan. Nah itu oh, gimana tuh situasi-situasi yang apa yang terjadi sekarang ini alam sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mengingatkan gitu ya sementara umat manusia itu proses-proses untuk melakukan penyadaran tadi itu adalah apalagi sebagai jamaat. Nah itu gimana tuh Pak Pendeta melihat situasi kekinian dan terancamnya hutan hutan tropis baik itu di Toraja ataupun di Indonesia gitu dalam soal misi Kristen tadi tuh Pak Pendeta. Mungkin saya ingin memperdalam itu iya. sambil menunggu teman-teman kalau ada Ya, yang mau oke. reset. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertama itu kita harus mengerti benar ya bahwa alam itu atau tanah itu, luas tanah itu tidak akan pernah bertambah ya. Yang bertambah itu adalah manusianya. Jadi terkadang itu yang dirumuskan sebagai kawasan hutan, apa hutan rakyat, apa hutan lindung itu pelan-pelan berproses apa jadi kebun. Sesudah jadi kebun lama-lama kelamaan jadi tempat hunian atau tempat bangun rumah. Nah, dan seterusnya tingkat atau angka kepadatan penduduk itu akan semakin bergerak dari tahun ke tahun. Ya tanah itu tidak akan luas-luas. Jadi tetap-tetap saja tanahnya ya. Jadi ini juga kalau tidak berhikmat atau tata ruang dari setiap kabupaten itu tidak berfungsi maksimal, maka itu bisa mengancam pengerusakan lingkungan hidup. Beberapa daerah di daerah Tanah Toraja ini kita sungguh prihatin tentang musibah bencana yang menelan korban atau jiwa atau menyusahkan banyak masyarakat ya. Saya secara pribadi dan bersama dengan teman-teman komunitas mencintai lingkungan hidup sungguh prihatin. Nah, tetapi dari sini juga kita harus belajar banyak. Kerapuhan tanah itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertama, eh, tempat bangun jalan di atas-atas gunung itu tentunya menebang pohon. Kemudian ada
alat-alat berat dengan tuk 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 begitu beratnya itu, ya ini musim kemarau. Nah, datang dan bisa menggoyang tanah, datanglah hujan, rapuhlah tanah itu. Itu satu. Kemudian yang kedua ialah penggunaan herbisida. Jadi pestisida. Jadi semua itu pupuk-pupuk kimia. Tetapi khusus kepada semprot untuk mematikan rumput itu herbisida dan berbagai pestisida juga pada satu tahapan itu bisa dirasakan manfaatnya, tetapi eh, masyarakat tidak sadar tanah akan lambat laun tahun demi tahun akan mengeras tanah itu. Dan pada titik tertentu tanah itu bisa menjadi encer ya. Datanglah hujan, tidak akan pernah tinggal lagi tanah itu. Toraja ini tentunya yang sudah pernah jalan ke Toraja itu tanah daerah yang bertebing-tebing ya. Jadi kemiringannya luar biasa daerah Toraja itu. Dan itu tanahnya tanah labil. Dikategorikan sebagai tanah yang melengket pada bebatuan. Jadi ada batu, tanah melengket, kemudian ada pohon yang tumbuh, akarnya langsung diklip ke batu-batu itu ya. Dan kalau pohonnya ini tidak ada, ya rapuhlah tanah itu ya. Karena itu tanah kategori yang melengket kepada ke bebatuan ya. Ah, dan karenanya eh, ini sudah mulai diserukan kalau punya kopi di ketinggian-ketinggian itu seharusnya diurus secara manual apa pakai pembabat rumput ketika ada gulmanya, jangan pakai yang kimia untuk membunuh rumput-rumput ya atau mematikan rumput-rumput. Dan ini eh, masyarakat Toraja saat ini saya kira sudah bergerak secara bersama-sama. Dulu itu ketika Pendeta Raseli memulainya di tahun 2016-2017, secara khusus di daerah Toraja, ya terkadang saya dibilangin orang atau dibuatkan konsep macam-macam oleh banyak orang. Oh apa nggak ada kerjaannya lagi pendeta di mimbar, pendeta buat bibit, pergi bagi-bagi bibit kepada banyak orang atau tanam bibit ya. Dan terkadang juga pemerintah dibully dalam hal ini ya. Apa nggak ada kerjaannya lagi pemerintah? Sehingga masyarakatnya yang pendeta itu pergi bagi-bagi bibit. Tetapi jauh lebih dalam saya katakan, eh, tanggung jawab memelihara alam semesta ini melalui penghijauan atau rebusasi itu bukan hanya anjuran pemerintah, tetapi jauh lebih lebih awal sudah dicatatkan dalam kitab suci. Dan saya yakin apapun agamanya kitab sucinya ada tentang hal itu untuk memelihara alam. Saya yakin benar ya. Jadi entah Muslim, entah Hindu, tentunya ada. Kristen sangat jelas juga ya untuk memelihara alam ini. Uh, dan kemudian uh, tidak hanya pada bagian tanam menanam bibit pohon ini, tetapi mengurus sampah. Kami bersyukur semakin bergerak secara bersama-sama, buat gagasan dan seterusnya. Masyarakat tahun demi tahun akan ya optimis akan bisa mengurus sampahnya atau ada persediaan tempat sampah atau kontainer yang disediakan oleh pihak pemerintah. Nah, dan kalau eh, terkait dengan Kalpataru tadi, itu Kalpataru itu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan negara atau Presiden Republik Indonesia kepada orang yang memenuhi persyaratannya. Jadi saya itu mendapat kategori pembina. Nah, di Kalpataru itu ada empat ada kategori pengabdi, perintis, penyelamat, dan ada pembina. Ini yang ketiga kategori ini sekiranya mau ini berpotensi ya untuk ikut satu tahapan lagi untuk ikut kategori pembina. Jadi saya tidak ada yang saya mau ikuti lagi ini sebab sudah di puncak ini. Dan kalau kami orang Sulawesi Selatan itu, saya itu peraih Kalpataru yang pertama pada kategori pembina. Tetapi kalau dari provinsi lain di seluruh Indonesia itu biasanya bertitel Profesor Doktor di bidang lingkungan hidup, Profesor Doktor Insinyur di bidang lingkungan hidup ya.
Orang Sulawesi Selatan itu bukan profesor doktor, tapi seorang pendeta ya. Jadi kita tetap memiliki rasa hormat terhadap karunia yang Sang Pencipta berikan atau Tuhan berikan, dan itu kita pakai secara bersama-sama untuk sesuatu yang lebih menggiatkan lagi. Jadi Kalpataru ini bukan segala-galanya begitu berhenti pada titik Kalpataru, tidak. Tetapi mau memberikan gambaran bahwa Kalpataru buat orang Sulawesi Selatan, Kalpataru buat orang Toraja, itu akan semakin menggiatkan dan eh, mencerahkan bahwa sesungguhnya orang-orang Toraja ini, sesungguhnya warga gereja ini, masyarakat Sulawesi Selatan ini sungguh-sungguh mencintai lingkungannya. Jadi dibuatlah kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan atau selalu ada kegiatan-kegiatan peduli terhadap eh, lingkungan atau pelestarian lingkungan hidup. Itu mungkin sementara. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dari teman-teman yang ingin bertanya atau memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, kita masih punya waktu sekitar 20 menit, gitu ya. Jadi masih ada cukup sebelum nanti Pak Pendeta menyampaikan apa hal-hal yang apakah ini sebagai perintah gitu ya, sebagai perintah ataupun anjuran-anjuran gitu ya di penutup. Tapi kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau memperdalam, boleh buka video atau buka mic, tapi silakan kasih raise hand dulu supaya nanti bisa kami lihat siapa yang mau bertanya ataupun mau memperdalam. Eh, Nah, kalau untuk materi nanti bisa dibagikan ya kalau teman-teman itu mengirimkan emailnya ke panitia gitu kan. Nanti itu bisa dikirim. Kemudian ada juga sertifikat yang nanti bisa diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, ini ada dari Pak Romi ya. Ini Pak Pendeta, terima kasih materinya. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik atau langkah awal untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan tropis melalui pendekatan keagamaan menurut pengalaman Pak Pendeta? Cukup jelas ya Pak Pendeta ya pertanyaannya ya? Oke, oke, Ya, ya. silakan Sangat Pak jelas. Pendeta untuk meresponnya Pak Pendeta. Oke, terima kasih dari Pak Robi. Jadi kalau kita bicara hutan tropis Pak itu, Pendeta, mungkin sekaligus aja kali ya di responnya ada satu lagi yang masuk dari oke. Ibu Susi. Jadi pertanyaannya bagaimana seharusnya peran kita sebagai generasi muda untuk tetap sadar menjaga lingkungan dan pelestarian lingkungan. Itu tambahan pertanyaan pada itu. Jadi saya sekaliguskan aja karena waktunya takutnya nanti nggak cukup, jadi bisa dijawab sekaligus Pak Pendeta. Ya, Mohon maaf tadi dipotong Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan Pak oke. Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita berangkat dari berdasarkan dengan pengalaman ya. Kalau kita bicara hutan tropis itu kita bicara tentang lingkungan hidup. Kitab suciku mengatakannya, kalau kita bicara hutan tropis lingkungan hidup, berarti itu Taman Eden. Taman Eden yang Tuhan karuniakan kepada kita di mana kita hidup, berinteraksi dengan sesama dan makhluk lain. Jadi eh, daerah Toraja dua kabupaten ini kalau dari sudut pandang lingkungan hidup semuanya hutan, gunung, hutan tropis. Sebab ketinggiannya misalkan Rantepao Makale itu kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut dan seterusnya semakin tinggi semakin tinggi. Jadi saya terinspirasi ketika ke Israel, Mesir melihat sejauh mata memandang itu sampai ke Yordania, hanya bebatuan yang kita lihat ya, sejauh mata memandang ya. Dari Mesir dalam perjalanan itu sampai ke Gunung Sinai, dari kota Mesir Kairo itu sampai ke Gunung Sinai itu kurang lebih 7 atau 8 jam ya. Sinai kan sekarang ini masih di Mesir ya.
Nah, kemudian kita jalan, sudah jalan itu naik unta, kemudian ada tangga-tangga sampai di Gunung Sinai, eh, yang diduga tempat Nabi Musa mengambil hukum Taurat itu ya. Di atas itu ada masjid satu kecil, ada gereja satu. Cuma itu yang ada di atas ya. Tidak ada sinagoge untuk orang Yahudi. Di atas jadi ini tambahan informasi saya salah masuk waktu itu sebab saya sungguh senang sudah sampai di puncak Gunung Sinai itu ya. Rupanya saya masuk di masjid berdoa dan ketika ada orang masuk, rupanya ini masjid ini. Nah, kemudian saya lagi, tapi saya hanya tersenyum dan melanjutkan doa saya seperti itu ya. Itu kisah menarik ya. Apa maksudnya saya bercerita tentang hal itu? Dunia dimanapun kita berada dan yang tidak kita kunjungi sekalipun itu satu dengan dunia kita itu Taman Eden yang Tuhan karuniakan. Jadi planet bumi ini hanya satu, hutan tropis itu. Ya, kalau dia masih mau untuk dipertahankan dalam versi keagamaan itu ya saya membangunnya dari sudut pandang agama bahwa ini Taman Eden Tuhan loh. Jadi jangan kita rusakkan, jangan semena-mena. Dan saya bercerita bahwa di beberapa tempat dampak kerusakan hutan tropis itu atau kerusakan lingkungan hidup itu, ya kita tidak bisa jauh-jauh, kita sudah melihat sendiri. Nah, dan itu yang saya cerita tadi, bahwa penggunaan herbisida, pestisida, itu dalam proses yang 10 tahun lebih itu, ketika tanah sudah pada puncak mengerasnya, tiba-tiba bergerak lagi datang hujan, dia encer menjadi bubur ya. Dan itu tidak akan tinggal. Ah, kalau di daerah Luwu itu ya syukur-syukur ke sana itu daerah datar. Kalau dia kemiringan juga ya habis itu tanah itu pergi. Sebab saya tahu benar begitu hebatnya menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, dan juga herbisida. Jadi peran tokoh agama dalam membangun gagasan ekologi atau kecintaan terhadap hutan tropis, kecintaan terhadap lingkungan hidup itu ya, tidak bisa hanya tinggal bicara, bicara ya. Mungkin kalau kami orang Kristen itu tidak hanya pendeta yang bisa berkhotbah hebat-hebat, tapi non pendeta juga dari kerajaan Kristen sudah bisa ya. Tetapi di luar dari apa yang dibahasakan oleh banyak orang tentang pendeta Raseli selama ini, rupanya banyak yang memberikan perhatian ketika saya pergi melayani. Saya tidak lalai membawa bibit tanaman, apa bibit pohon, apa bibit tanaman hortikultura untuk peningkatan ekonomi atau mencintai lingkungan hidup. Tetapi siapapun yang mengambil bibit, saya selalu mengawalinya dengan pembinaan. Dan itu dalam satu kali ibadah itu saya bisa jumpa dengan 200 orang, satu kali hari Minggu, besoknya lagi, minggu berikutnya lagi jumpa dengan 300 orang, dan bisa dalam pertemuan yang besar itu di atas 500 orang. Nah, jadi itu kalau dari Bu Susi itu membangun gagasan itu penting ya, penting membangun pemahaman-pemahaman. Sebab kecintaan terhadap lingkungan itu sungguh-sungguh tumbuh dari dalam hati ya, dari dalam hati. Dan itu terasa mulai dari rumah tinggal masing-masing atau tempat tinggal masing-masing. Terasa itu ya, terasa. Dan eh, itulah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini terkadang mengumpul bersama dengan sesama umat beragama. Jadi tidak hanya orang Kristen ya, ada Muslim yang datang juga biasa di kebun, Pak Pendeta, ada kabibit atau bisa bantu kami dari kalangan Muslim ya teman-teman dari Muslim gimana cara menyemaikan bibit ini dan seterusnya ya. Ya, pernah satu tahapan juga saya mengajar. Ini Sakura Brasil atau Tabebuya. Dia datang bawa biji bibit, ya syukurlah. Ada karunia yang Tuhan karuniakan kepada saya itu. Ketika saya hanya melihat biji bibit itu, oh cara menyemaikan ini atau mempercepat kecambah bibit ini begini caranya ya. Jadi terkadang pikiran saya tajam untuk melihat hal-hal seperti itu.
Dan itu pun saya ngajarkan kepada beberapa orang terkait dengan hal ini. Jadi intinya di sini ialah ada berita-berita atau himbauan untuk mencintai lingkungan hidup dan kita berikan solusinya adalah seperti ini. Jadi kalau saya sudah bicara tentang ayat-ayat Alkitab suciku atau Alkitab itu ya, ini tidak bisa dikomplain ini. Sebab ini sudah menjadi hukum tetap, tidak boleh diganggu gugat oleh orang yang meyakininya. Jadi apalagi kalau sudah ancaman-ancamannya di dalam di itu ya kerusakan lingkungan hidup gini 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 gini. Itu kan kitab suci juga berbicara tentang hal demikian. Jadi peran tokoh agama itu semacam apa namanya? Semacam high talks ya. Dia pembicara tetapi juga dia harus menjadi pelaku. Kalau dulu itu kalau kita pakai yang di luar dari non pendeta itu bisa pada puncak pencapaian dengan berbagai teknologi atau high tech ya. Tech. Jadi pengembangan teknologi tinggi itu ya tentunya pendeta tidak terlalu mahir untuk itu ya. Tetapi itu kalangan orang yang mencintai teknologi. Tetapi ya saya kira banyak kegagalan ya. Termasuk dalam menerjemahkan secara berdasarkan fakta lapangan. Kalau misalkan di kabupaten ya, dulu daerah Toraja ini banyak sekali anggarannya ya dari pusat ya. Sebab dia daerah aliran sungai dan memang dipahami sebagai sumber mata air atau jadi ya atau menara ya. Jadi ini kategori hulu dari sungai yang mengalir ke Ndreka melalui Ndreka dan seterusnya hulu sungai Sadak ya. Banyak anggarannya. Tetapi saya kira masih di zaman Pak SBY itu kemudian beranjak ke Pak Jokowi ya. Itu karena terlihat bahwa ada masalah berat tentang penggunaan dana ini di daerah ya. Dia tidak tepat sasaran dia. Sehingga di setiap kabupaten itu tidak ada lagi dinas kehutanan. Ya semuanya ditarik ke provinsi. Sebab itu ya itu terkadang menjadi hal yang lucu bagi saya. Oh rupanya ketahuan juga ya dari pusat ya. Dan beberapa titik menjadi tempat penelitian saya dulu sangat-sangat ngeri ya. Sebab dia memang pihak itu atau pihak pengambil proyek itu buat bibit ya. Ada beberapa yang tumbuh bibitnya bagus, tetapi ketika dibagi kepada masyarakat, masyarakat tidak mau menanamnya sebab tidak ada pemahaman yang tajam mengapa tanam bibit. Nah, kalau pendeta maju itu, pendeta yang ke sana ya, oh ini ayat-ayatnya ya. Rupanya menanam bibit itu dan merawatnya sampai besar itu buah dari imanmu ya, keyakinanmu ya. Keyakinanmu itu harus diterjemahkan di sana ya. Ya sama di pasar-pasar saya pernah bicara banyak dulu. Di situ ada warga Muslim, warga Kristen, tetapi kerjaannya itu udah di pasar itu ya dekat-dekat dengan pinggiran sungai selalu bunga-bunga sampah ke sungai. Di situ saya bicara, apapun agamamu, entah Muslim, entah Kristen, kalau kau masih bunga-bunga sampah ke sungai, biar kau tidur di rumah-rumah ibadahmu, bahkan tidur di atas mimbarmu, kau berbantalkan kitab sucimu, ya Tuhan tidak akan pernah terima kau di surganya ya. Karena kau akan mengotori surga itu ya. Jadi sama saya ketika ke sungai itu saya tidak pernah meludah ke sungai ya. Dari saya betapa saya memiliki rasa hormat bukan berarti saya menyembah sungai itu tidak ya, tetapi saya sungguh menghormatinya ya. Bahwa ini ciptaan Tuhan ya. Saya tidak pernah itu langsung meludah ke sungai ya. Ah, dan saya kira hal semacam itu harus pada umumnya para seperti kami ini hamba-hamba Tuhan atau tokoh agama harus memakai perannya yang luar biasa. Sebab terkadang juga warga jemaat itu atau masyarakat itu eh, lalai karena memang dilihatnya itu sesuatu yang biasa. Oh rupanya ada ayat-ayat kitab sucinya ya, referensi kitab sucinya ya. Kalau itu dibacakan, wah rupanya mereka tersentuh. Oh rupanya begitu ya. Tak kirain ini penanaman bibit pohon ini hanya himbauan pemerintah. Oh ada ayatnya loh, ada ayatnya. Jadi uh,
dari Ibu Susi saya tambahkan lagi bagaimana untuk apa yang meningkatkan generasi muda di kemudian hari ya. Paling tidak eh, kalau seperti Pendeta Raseli itu ya dia harus dijiwai ya kecintaan terhadap lingkungan. Tidak bisa dia ini, tapi mulai pelan-pelan disadari ya kalau dia menjadi panggilan iman atau keyakinan kita harus diwujudkan di alam itu harus ya. Jadi harus dijiwai. Dan memang kegiatan-kegiatan atau edukasi, keterlibatan dalam mengikuti edukasi eh, lingkungan hidup, pelestarian lingkungan itu mesti juga ya, mesti juga. Tetapi ditumbuhkan dari dalam hati. Ya banyak saya jumpa dengan banyak orang di mana mungkin masih ada generasi Kalpataru di kemudian hari setelah Pak Pendeta saya katakan rumit barangkali ya. Bukan berarti tidak akan mungkin, tetapi memang lain nuansa jiwa saya ya. Sebab manusia perai Kalpataru itu benar dalam rumusannya itu dikatakan sebagai manusia abnormal ya. Yang abnormalnya itu kegiatan-kegiatannya, pikiran-pikirannya. Pendeta Raseli ini seorang master katanya. Oh, kok ngurus yang kotor-kotor itu nah? Ya, tetapi yang kotor-kotor dan jorok-jorok itu yang saya urus lah. Wah, rupanya itu yang mengantarkan saya, istri saya pendeta juga ya, mengantarkan saya bersama istri, anak-anak sampai nginap di hotel bintang 5 di lantai 16. Ah, di masa lalu itu ada dua anakku yang terkadang malu melihat saya dengan kegiatan itu, tapi saya katakan ini sudah keyakinan, ini mesti saya lakukan, ini panggilan saya. Dan ketika saya cerita di Jakarta di Hotel Berbintang 5 itu di lantai 16, oh, nak, mama tahu apa yang papa lakukan selama ini? Oh, di balik kegiatan itu terkadang malu di sana ya. Papa aja begini, tetapi ingat ya, Tuhan mau kasih bonus yang luar biasa, bonus pelayanan. Kegiatan itulah yang mengantarkan kita datang di sini ya, untuk mau menerima Kalpataru ya. Nah, sekarang itu mereka sadar itu, santai aja mereka. Oh, rupanya kegiatannya bapak aku ini. Bapak aku tidak pernah berangan-angan dulu memimpikan untuk dapat Kalpataru, hanya berkegiatan. Rupanya ada orang yang memberi perhatian. Oh, Pak Pendeta itu bisa diusulkan untuk menerima Kalpataru. Saya nego lah dengan ada orang Toraja yang hebat di Jakarta, Profesor Dr. JL Parapak, Jonathan Parapak. Saya komunikasikan, apa boleh saya ikut ini Pak Prof? Wah, itu bukan tujuan kita, tetapi kalau mau ikut silakan. Siapa tahu Tuhan kasih bonus pelayan. Ternyata benar ya. Ternyata benar ya. Jadi membangunkan semangat generasi muda itu melalui pelan-pelan lah kegiatan-kegiatan lingkungan hidup di sekitar rumah, mengaturkan sampahnya secara baik, tanam-tanaman yang khusus untuk tanaman-tanaman halaman rumah, misalkan bunga puring. Bunga puring itu setara dengan pohon apa ya, hampir setara dengan pohon trembesi dalam fungsi menetralisir zat-zat beracun atau eh, apa yang bisa berbahaya kepada manusia yang bertebaran di udara ya. Jadi bagus tanam-tanam bunga-bunga itu. Jangan bunga-bunga melulu juga di rumah. Pelan-pelan mulai ada tanaman-tanaman yang bersentuhan dengan kebutuhan dapur, apa lombok, apa tomat, itu sesempit-sempitnya rumahnya itu pasti bisa diakali. Apa Baik, masuk pot, apa masuk polybag ya harus saya kira ya. Itu biasa baik. saya ngajarkan ya. Baik, Pak Pendeta, Oke, mohon maaf ini saya potong karena kita masih ada 5 menit dan sekaligus menutup ini Pak Pendeta. oke, Tapi ini makasih. ada pertanyaan yang mungkin bisa sekaligus juga singkat nanti Pak Pendeta jawab di sesi penutup. Ini kan ada IKN nih, Pak Pendeta ini dari Pak Gede nih, Pak Gede Diana. Ini ada IKN yang menyebabkan musnahnya flora dan fauna. Terus langkah apa yang bisa diambil
Dinas Kehutanan agar kelestarian satwa tetap terjaga. Nah, jadi sambil menjawab itu juga sekaligus menutup ini Pak Pendeta di sesi kita webinar ini. Silakan Pak Pendeta, mudah-mudahan waktunya cukup. Rupanya kita sudah ini ya dari hutan tropis Toraja ini kita harus beranjak ke ibu kota apa Nusantara ya. Iya, jadi Kira, gimana ini Pak Pendeta? ya saya kira memang itu yang namanya pengembangan satu kota atau daerah ya pasti banyak mengganggu habitat lainnya ya. Jadi makhluk lain itu pasti terganggu. Ah, dan saya kira banyak orang berpikir dan menyoroti tentang terkait dengan hal itu. Tetapi bagi saya itu ya harus carikan dispensasi. Artinya pada tempat yang lain ada eh, perlindungan terhadap hewan-hewan seperti itu. Jadi harus bangun hutan ya. Macam perusahaan-perusahaan kalau dia tambang di satu tempat itu dia harus buat hutan di tempat lain. Itu wajib hukumnya itu. Atau dia harus menghijaukan gunung-gunung yang gundul dan seterusnya. Dan itu sudah bergerak eh, kalangan para pencinta lingkungan hidup untuk hal-hal seperti itu ya. Kita masuk kesimpulan ya. Ya, penutup Pak Pendeta, Oh, silakan. penutup ya. Ya, ada hal apa lagi Oke, nih yang ada disampaikan? saya sungguh berterima kasih kepada Bapak Ibu yang menguruskan atau dari apa RRI ya, ya terkait dengan kegiatan webinar ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Dan juga kita ini hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di satu planet yang sama yaitu bumi ya. Jadi kita harus merawatnya secara bersama-sama masing-masing tergerak dari tempat di mana berkegiatan atau beraktivitas seharinya. Dan saya kira kita cukup dengan semua yang ada di planet bumi ini ya. Itu ungkapan berhikmat dari seorang filsuf. Tentunya kita tahu Mahatma Gandhi ya. Uh, iri provides enough to satisfy every man need, but not every man greed ya. Jadi bumi sesungguhnya menyediakan cukup bagi setiap kebutuhan orang, tetapi tidak untuk manusia rakus ya. Artinya apa? Manusia rakus itu tidak akan pernah puas-puas menggerogoti kekayaan di alam semesta ini ya, untuk kepuasan tersendirinya. Tetapi bagi kita yang sungguh mencintai lingkungan hidup, tentunya jiwa keugaharian, ugahari, hidup bersahaja, sederhana kesehariannya itu ya. Ya mungkin penampilannya Pendeta Raseli ini karena webinar ya jadi terlihat tidak sederhana sedikit ya. Tetapi ini baju dari apa dikirimkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada umumnya baju-baju bagus yang saya pakai itu pemberian dari pihak terkait dari kementerian ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita hidup dan memberi makna pada kehidupan kita ini, memberi makna terhadap sesama alam semesta itu hanya sekali ya. Jadi sekali kita hidup, sekali kita jalani dengan bagus, sampai pada kata Pak Prof, mantan presiden kita, Pak Habibie, kita bersentuhan dengan titik nol ya. Baik, Oke? baik Pak Pendeta Raseli Sinampe, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Semoga yang hadir di sini juga nanti pemirsa yang mendengarkan itu bisa mendalami, menghayati juga melaksanakan ya apa hal-hal yang tadi Oh, sedikit disampaikan lagi oleh Pak. Bapak ya. Oh, Sedikit oh, lagi. silakan Pak Pendeta. Raseli itu singkatan ya. Oh, oke. Rabu 11 Juli. Oh, Rabu Ya, 11 Juli. saya Oke. lahir hari Rabu tanggal 11 bulan Juli ya. Oke, baik Pak Pendeta. 1973 ya. Oke. Ternyata Raseli Rabu 11 Juli. Oke, ternyata itu sebuah singkatan ya menjadi Ya. satu nama yang Ya. apa yang kita tadi pikir ini gelar atau nama di Toraja kan biasa begitu ya mungkin ya Oke. Pak Pendeta ya.
Ya. Ya, Raseli itu Nah, Rabu 11 Juli ya. ya, Pak Oke. Pendeta. Nah, teman-teman, saya juga minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memoderasi webinar ini. Dan kalau ada waktu yang sedikit lebih nih, saya juga minta maaf. Dan saya kembalikan ke teman-teman Interfaith Rainforest Initiative, Mas Ramadan, Iya, untuk selanjutnya. Silakan Mas Ramadan. iya. Mungkin untuk sesi ini kita bisa foto bersama Bapak Ibu. Oh ya, Ya, mantap. Hmm. ya, mohon Kirimkan kita juga nanti fotonya ya. ya, dinyalakan videonya jika berkenan. Baik, baik, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu. Ini salam lestari nih. Salam Salam lestari, lestari. salam Ya, salam Nusantara lestari untuk ini hutan ya. tropis kita. Ya, ya. Baik, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Oke, kita terima kasih. Baik, terima kasih izin live ya teman-teman ya. Oke, kasih.